Bagaimana bentuk Indonesiaku? Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi letak dan kondisi geografis negara Indonesia melalui peta konvensional atau digital dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara maritim dan agraris dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis potensi maritim dan agraris negara Indonesia dengan tepat. Pengertian dan komponen peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Komponen peta. Yang pertama ada judul peta, arah mata angin, simbol peta, legenda peta, skala peta, dan garis astronomi. Judul peta. Dalam setiap peta, perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Judul peta terletak di bagian atas peta dan menunjukkan isi dari peta. Arah mata angin sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Simbol peta adalah tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya, contoh simbol gunung, sungai, kota provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Legenda peta menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta atau bisa juga pada gambar lainnya. Skala peta adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Garis astronomis adalah garis hayal pada peta yang terdiri dari garis bujur atau garis vertikal dan garis lintang atau garis horizontal. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di bumi dan dibandingkan oleh posisi wilayah yang lain. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah barat, negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste dan negara Australia. Negara maritim dan agraris. Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim karena memiliki wilayah lautan mencapai 3.257.357 km persegi. Selain itu, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dengan sektor bidang perikanan. Beberapa contoh manfaat laut Indonesia. Yang pertama, ikan dan makanan laut lainnya, tempat wisata laut atau wisata bahari, energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin, dan penghubung antar pulau. Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian sebagai petani. Ciri-ciri negara agraris diantaranya yang pertama, memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Yang kedua, memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Dan yang ketiga, masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian.